Dikatakan, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin mengetahui bukit-bukit yang ada di surga, maka datangilah Jabal Uhud. Gunung yang sendirian tidak menyambung dengan gunung-gunung yang lainnya. Dikatakan, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin mengetahui bukit-bukit yang ada di surga, maka datangilah Jabal Uhud. Intinya para bapak ibu, Jabal Uhud ini nantinya akan tetap berada di dalam surga, yang akan menemani kita di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi Jabal Uhud ini akan tetap kekal nanti di dalam surga. Jadi salah satu gunung dari beberapa gunung yang ada di dalam surga, yang di dunia hanya Jabal Uhud. Jabal Uhud ini para bapak ibu, Jabal Uhud ini menyukai kita, dan kita harus menyukai Jabal Uhud. Suatu ketika baginda Muhammad SAW bersama para sahabatnya, Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau sama para sahabatnya jalan di atas Jabal Uhud, kemudian Jabal Uhud ini para bapak ibu bergetar dengan dahsyat. Kemudian seketika itu baginda Nabi Muhammad SAW menggetakkan kakinya ke Jabal Uhud seraya berkata, diamlah engkau Uhud, di atasnya terdapat Rasulullah SAW, dan juga ada orang yang membenarkan, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Maka seketika itu para bapak ibu, Jabal Uhud yang pertamanya gemetaran yang sangat dahsyat, kemudian diam seketika. Karena apa? Karena kenapa Jabal Uhud ketika baginda lewat di atasnya bergetar hebat? Karena Jabal Uhud batu yang tidak punya akal. Ini senangnya luar biasa ketika diinjak oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan batu yang tidak mempunyai akal sama sekali. Apalagi kita sebagai umatnya, bagaimana bahagianya kita ketika kita langsung bertemu, bertatapan muka langsung dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin tidak terbayang senangnya, tidak terbayang bahagianya kita. Semoga kita semuanya bisa melihat langsung baginda Nabi kita Muhammad SAW, baik di dalam wujud nyata maupun di dalam mimpi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jabal Uhud ini para bapak ibu merupakan sejarah peperangan, sejarah kelam, dan juga sejarah yang sangat baik yang dimiliki oleh orang-orang Islam ketika peperangan Jabal Uhud, yang mana pada waktu itu terjadi peperangan di Jabal Uhud, yang mana musuh dari orang-orang Islam, yang mana orang-orang kafir Quraisy ini dikepalai oleh Abu Sufyan dan dijenderali oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Sedangkan orang Islam ini dikepalai atau diketuai oleh pamannya Nabi, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana pada waktu itu para bapak ibu, jumlah pasukan antara kafir Quraisy dengan pasukan Islam ini sangat jauh dari segi jumlahnya. Yang mana kafir Quraisy ini berjumlah 3.000, sedangkan orang-orang Islam ini berjumlah 1.000. Cuma ketika di perjalanan menuju Jabal Uhud ada 300 pasukan berbalik tidak mengikuti dalam peperangan Jabal Uhud, yaitu pasukan
dari Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana mereka ini termasuk orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini menghasut para sahabat-sahabatnya Nabi agar supaya tidak ikut serta di dalam peperangan Jabal Uhud. Maka hasutan-hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul ini berbuah hasil sehingga 300 pasukan ini berbalik tidak mengikuti peperangan di dalam Jabal Uhud. Dilanjutkan para Bapak Ibu, ini di depan kita di atas ini merupakan Masjid Al-Ghamamah. Ini merupakan nanti agenda ziarah dalam. Kita insya Allah akan menyambangi Masjid Al-Ghamamah, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar, dan juga pemakaman Baqi. Dilanjutkan ketika terjadinya peperangan Jabal Uhud pada waktu Khalifah, maka pasukan-pasukan kafir Quraisy sama-sama siap dengan pasukan berkuda dan juga ada pasukan yang tidak berkuda siap-siap berangkat ketemu di dalam Jabal Uhud, di dalam Bukit Uhud, yang mana pada waktu itu strategi orang Islam ini sudah direncanakan, di mana di Jabal Uhud di sana Bapak Ibu terdapat Jabal Rahmat, di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 orang ahli pemanah di Jabal Rahmat, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada 50 orang ahli pemanah agar supaya kalah menang, supaya tidak meninggalkan Jabal Rahmat. Sebenarnya para Bapak Ibu, di dalam kejadian peperangan Jabal Uhud, orang Islam sebenarnya ini sudah mendapatkan kemenangan. Akan tetapi para Bapak Ibu, orang-orang Islam ini tidak patuh dan melanggar tentang apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya pasukan yang ada di Jabal Rahmat. Sebenarnya pada waktu itu para Bapak Ibu, semuanya kafir Quraisy itu sudah mundur karena mereka merasa mereka itu kalah karena strategi yang dipasang langsung oleh baginda Nabi Muhammad itu membuahkan hasil. Mereka sama-sama dari meninggalkan tempat Jabal Uhud di dalam tempat peperangan pada waktu itu. Kemudian semuanya kafir Quraisy meninggalkan Jabal Uhud saking takutnya, maka mereka tidak menghiraukan harta-hartanya, mereka ditinggalkan di bawah Jabal Rahmat. Kemudian para sahabat yang dituju langsung 50 orang di tengah Jabal Rahmat melihat pasukan kafir Quraisy amburadul, mereka mundur, mereka merasa bahwasanya akan menang, sehingga pada waktu itu 50 orang ahli pemanah ini lupa atas pesannya baginda Nabi Muhammad di atas Jabal Rahmat. Kemudian mereka sama-sama turun karena mereka tergeliur tentang harta-harta rampasan pada waktu itu. Cuma ada beberapa orang yang masih tinggal di Jabal Rahmat. Ketika mereka turun dari Jabal Rahmat, kemudian diketahuilah oleh Khalid bin Walid yang merupakan jenderal dan kafir Quraisy. Kemudian Khalid bin Walid membuat strategi baru, yang asalnya Khalid bin Walid ini mundur. Assalamualaikum ya Habibi. Katakan kepada Bapak Ibu, orang Islam kocar kacir diserbu diserang balik oleh Khalid bin Walid. Karena mulai lagi ya ceramahnya belum selesai. Kelemahan orang-orang Islam pada waktu itu, sehingga kocar Kan kacir ceritanya belum selesai yang perang Uhud. para sahabat yang berguguran syahid di dalam peperangan Jabal Uhud. Ada 70 orang sahabat yang gugur di dalam peperangan Uhud, di antaranya pamannya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada juga Mus'ab bin Umair, dan juga Abdullah bin Jahaz. Di sana nantinya di Jabal Uhud
ada Berdebu ya? pemakaman daripada sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang syahid di dalam peperangan Uhud. Dan di tengah dikurung pemakamannya ada di tengah terdapat padokan. Di sana di tengah itu terdapat 3 jenazah. Yang mana jenazah yang pertama itu adalah pamannya Nabi, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Jahaz. Semuanya jenazah jasad bertiga ini dikumpulkan di dalam satu liang lahat. Mengenai kematian daripada pamannya Nabi Muhammad SAW, itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ini sangat mengenaskan. Pada waktu itu detik-detik kematian wafatnya pamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang budak yang bernama Wahsy. Ini ditembak secara sembunyi-sembunyi, tidak berhadapan langsung dengan pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Wahsy, pembunuh pamannya Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh Hindun, yang mana sebelumnya kejadian perang Uhud, Hindun sebagai majikannya mengiming-imingi kepada Wahsy, apabila Wahsy ini berhasil membunuh pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, maka Hindun ini akan berjanji akan memerdekakan Wahsy. Maka ketika peperangan berkecamuk, maka Wahsy dengan tombaknya secara sembunyi-sembunyi kemudian melemparkan tombaknya tepat kepada dadanya pamannya Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu, di depan kita ini terdapat gunung yang sangat besar sekali dan juga sangat panjang. Ini adalah merupakan Jabal Uhud yang akan menemani kita nanti di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang di sebelah kiri, di sana banyak orang yang mendaki, Bapak Ibu, itu merupakan Jabal Rahmat. Jabal Rahmat. Jabal Rahmat artinya pemanah. Itu yang dinaki oleh para jemaah. Di sanalah Rasulullah SAW meletakkan 50 orang ahli pemanah untuk menghadapi pasukan-pasukan kafir Quraisy. Sehingga pada waktu itu para Bapak Ibu, dalam peperangan berkecamuk, ketika mereka kafir Quraisy merasa dia kalah, maka dia mundur sehingga meninggalkan barang-barang rampasannya, sehingga diketahui oleh para pasukan-pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah di atas Jabal Rahmat. Kemudian dia lupa tentang apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini Jabal Rahmatnya ini. Tergiur dengan harta rampasan. Dan ini seluruhnya ini Jabal Uhud ya, luasnya berapa kilo ya ini, panjangnya Jabal Uhud 7 kilo ya? Ini merupakan Jabal Uhud kurang lebih 7 kilo. 7 kilo ya lebar. Ini merupakan gunung yang menyendiri, tidak menyambung dengan gunung-gunung lainnya. Bisa terbukti Jabal Uhud ini tidak gandeng ke gunung-gunung lainnya, hanya menyendiri, cuma ini tinggi dan juga lebar. Dan di sebelahnya, di depannya Jabal Rahmat terdapat masjid. Itu dinamakan Masjid Asy-Syuhada. Masjid Asy-Syuhada. Jadi kita ibu-ibu dan bapak-bapak, kita turun bersama-sama. Kita ziarah dulu. Jangan sampai ngambil foto dulu. Kita ziarah dulu ke makam daripada pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi setelah turun kita kumpul, kemudian bersama-sama ziarah ke makamnya pamannya Nabi, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi setelah